Terima kasih Anda masih bergabung bersama kami di Sindo Siang. Pemirsa, Kalimantan Utara sebagai salah satu provinsi termuda di Indonesia terus membangun daerah dan masyarakatnya. Sebagai provinsi yang masuk dalam daerah tertinggal, berbagai tantangan dihadapi, namun ditopang dengan sumber daya alam berlimpah dan dukungan dari pusat, provinsi ini memiliki potensi besar untuk maju. Kalimantan Utara terus membangun sejak dikukuhkan sebagai provinsi ke-34 di Indonesia 11 tahun lalu. Provinsi yang berbatasan langsung dengan negara tetangga Malaysia ini masih masuk dalam daerah tertinggal, namun mempunyai potensi dan kekayaan sumber daya alam yang melimpah, serta posisi yang strategis. Kaltara kini berjuang menjawab tantangan pembangunan seperti pendidikan dan kesehatan, permukiman, infrastruktur, dan komunikasi. Di bawah kepemimpinan Gubernur Zainal Arifin Paliwang dan Wakil Gubernur Yansen Tepe, pemerintah Provinsi Kaltara menggalakkan Kaltara Rumah Kita, yang merupakan gerakan bersama seluruh rakyat, berubah demi meraih kemajuan dan kesejahteraan. Salah satu misi pembangunan ialah meningkatkan kinerja dan investasi daerah dengan melibatkan pengusaha dan investor lokal hingga asing. Pembangunan kawasan industri hijau di Kabupaten Bulungan adalah salah satunya. Proyek seluas 20.000 hektar di Kabupaten Bulungan ini menjadi bagian dari proyek strategis nasional. Guna mendukung pembangunan dan ketahanan energi hijau dan terbarukan, Kaltara juga terus melanjutkan pembangunan PLTA Sungai Mentarang dan Sungai Kayan. Pembangunan yang berkesinambungan ini pun perlahan berbuah hasil. Badan Pusat Statistik menyatakan Kaltara berada di posisi kedua dalam survei tingkat kebahagiaan yang dirilis akhir Desember 2021. Sementara indeks pembangunan manusia Kaltara tahun 2021 meningkat 0,56 poin dibandingkan tahun sebelumnya. Kesuksesan ini tentunya akan dijaga oleh Pemprov dan masyarakat ke depannya. Dan pemirsa, untuk membahas capaian yang telah berhasil diraih oleh Provinsi Kalimantan Utara, telah bergabung bersama kami melalui sambungan Zoom Gubernur Kalimantan Utara Bapak Zainal Arifin Paliwang. Assalamualaikum, selamat siang Pak Zainal, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Mas Vicky. Baik. Kabar baik, alhamdulillah. Ya, alhamdulillah, semoga kita sehat selalu Pak. Terima kasih sudah disempatkan untuk bergabung. Baik, Bapak, ini bicara mengenai masa jabatan yang kemudian juga Anda jabat selama ini begitu ya, dilantik pada tanggal 15 Februari 2021. Tentu saja ini merupakan satu hal yang nampaknya tidak mudah untuk kemudian memulai kembali roda pemerintahan. Mengingat pada saat itu kita ingat sekali ya, pandemi belum sepenuhnya berakhir. Nah, pada saat itu banyak daerah yang kemudian terseok-seok dalam membangun kembali kinerja pemerintahan dan juga memulihkan ekonomi. Lalu bagi Kaltara sendiri, Pak Gub, bagaimana strategi Bapak sendiri untuk memulihkan ekonomi di sana? Ya, baik Mas Wiki, bahwa kepemimpinan saya sejak 15 Februari tahun 2021 di Provinsi Kalimantan Utara berarti sampai saat ini sudah berjalan 2 tahun 6 bulan lebih kurang memimpin Kaltara, dan saat ganas-ganasnya COVID, ya saat itu Provinsi Kalimantan Utara nomor 1 di dunia mungkin tertinggi penyebaran COVID. Tapi karena berkat kerja keras kami seluruh instansi terkait sama-sama bekerja keras, kita bisa menekan penularan COVID di Kalimantan Utara, dan setiap minggu terus menurun. Dan kita berterima kasih kepada pemerintah pusat saat itu yang ikut memberikan dukungan bantuan kepada Pemprov Kaltara senilai lebih kurang 533 miliar untuk penanganan COVID, dan juga di berbagai bidang bisa kita kembangkan, ya kita kembangkan bantuan ini ya untuk
mengangkat misalnya masalah UMKM di Provinsi Kalimantan Utara. Dan bersyukur selama COVID, UMKM tetap berjalan dan mendukung pelaksanaan kegiatan ini. Begitu Mas Vicky. Baik, artinya memang langkah taktis dan juga praktis dilakukan oleh pemerintah daerah begitu untuk kemudian menekan angka kasus COVID-19. Dan ini juga berdampak kepada pemulihan ekonomi begitu ya di Kalimantan Utara sendiri. Baik, artinya seperti yang Anda tadi sampaikan, dalam kurun waktu kurang dari 3 tahun Anda kemudian menjabat, tertoreh lah ya, banyak kemudian prestasi yang dihasilkan. Lalu Pak Gub, apa saja yang menjadi prioritas pembangunan pada periode Bapak? Ya, periode saya yang menjadi ada 10 prioritas pembangunan di Provinsi Kalimantan Utara, yaitu kawasan industri hijau di Tanah Kuning, itu sudah di groundbreaking oleh Bapak Presiden langsung pada 2 tahun lalu. Kemudian PLTA Mentarang juga yang langsung Bapak Presiden groundbreaking, dan ada mewujudkan ketahanan pangan, ya, ketahanan pangan di Provinsi Kalimantan Utara. Dan ketahanan pangan ini kita bentuk beberapa petani-petani, khususnya petani milenial di seluruh kabupaten kota, yang sangat aktif untuk melakukan, mewujudkan untuk ketahanan pangan Provinsi Kalimantan Utara. Kemudian meningkatkan terwujudnya konektivitas kawasan pasti. Kita tahu bahwa Kalimantan Utara memiliki wilayah yang sangat luas, ya, lebih kurang itu luasnya sama dengan gabungan Provinsi Banten, Provinsi Jawa Barat, dan Provinsi Jawa Tengah. Itulah luas Kalimantan Utara dengan kondisi geografis yang sangat susah, karena ada beberapa daerah kami di sini yang ditempuh hanya menggunakan moda transportasi udara. Sehingga ini juga salah satu faktor yang harus saya kejar untuk bisa tembus melalui darat. Dan ini sudah saya buktikan beberapa bulan lalu, sebelum 17 Agustus saya jalan dari Malino sampai Krayan melalui darat. Luar biasa tantangan yang saya hadapi dalam perjalanan selama 3 hari 2 malam. Kemudian meningkatkan juga infrastruktur desa pastinya, karena kita harus membangun dari pinggiran sesuai dengan tagline kami bahwa Kaltara berubah maju dan sejahtera, kemudian menata kota, membangun desa. Dilanjutkan juga ke pengadaan balai-balai latihan kerja. Kita sudah membangun balai latihan kerja, dan insya Allah tahun 2024 balai kerja ini sudah selesai kita laksanakan. Kemudian bantuan kredit usaha untuk UMKM kita gelorakan terus, sehingga UMKM di Kalimantan Utara tetap eksis dan memproduksi hasil-hasil yang baik. Dilanjutkan dengan pemberian tunjangan perbaikan penghasilan bagi aparat desa, aparat RT, dan juga kita berharap bantuan-bantuan untuk tunjangan perbaikan pendapatan ini bisa lebih mensejahterakan para aparat-aparat yang ada di Provinsi Kalimantan Utara. Demikian Mas Vicky. Baik, artinya memang ada kekompakan dari perangkat pemerintah daerah sendiri dan juga dukungan yang diberikan oleh pemerintah pusat untuk kemudian mendukung capaian dari Kalimantan Utara sendiri, begitu ya Pak Gub ya. Dan baik, potensi untuk potensi tenaga listrik yang kita akan kembangkan dan sudah jalan, Kayan dan Mentarang, ini seluruhnya potensi yang kita miliki Kalimantan Utara, lebih kurang itu 20.000 megawatt, ya. Yang sekarang untuk Mentarang itu lebih kurang 3.500 megawatt, kemudian Kayan itu lebih kurang 9.000 megawatt, ya, dan beberapa sungai, ya, Sembakung dan sungai-sungai lain yang punya potensi, yang saya sampaikan tadi, potensi PLTA di Kaltara ini 20.000 megawatt. Ini luar biasa sebenarnya ini. Di samping potensi itu juga, ya pasti potensi alam lainnya cukup mendukung, termasuk potensi perikanannya.
Baik, betul sekali. Terkait dengan ketersediaan listrik juga ini menjadi sebuah infrastruktur yang penting untuk pembangunan investasi di sebuah daerah begitu ya. Namun kemudian capaiannya juga cukup banyak di situ. Baik, Pak Gub, ini bicara mengenai fokus pembangunan secara nasional lah ya. Kini banyak dialihkan keluar Jakarta dan juga Pulau Jawa. Dan Kalimantan ini menjadi sorotan lah atas upaya dari Presiden Joko Widodo sendiri yang menetapkan beberapa proyek strategis nasional di Kalimantan, termasuk di Kaltara ya. Ini yang katanya digadang-gadangkan akan menjadi kawasan industri terbesar. Nah, sejauh ini apa saja proyek strategis nasional yang saat ini dipercayakan kepada Kaltara dan sudah sejauh mana perkembangannya, Pak Gub? Jadi sekarang sudah ada berproses di kawasan industri hijau di Kalimantan Utara. Ini saya lihat progresnya sudah 20-30% karena perintah Bapak Presiden saat itu bahwa luas kawasan industri hijau di Kalimantan Utara 30.000 hektar yang saat ini baru dibebaskan lebih kurang 11.000-12.000 hektar. Masih ada lagi tersisa 13.000 yang harus kita bebaskan untuk kawasan industri hijau ini sesuai target dari Bapak Presiden yang harus saya laksanakan bersama dengan Kabupaten Bulungan tentunya. Dan insya Allah di Tanah Kuning ini menjadi pilot proyek Green Industry di Indonesia akan memiliki produk yang dihasilkan nantinya berupa petrochemical, ya, petrochemical, kemudian elektronik aluminium, kemudian baja, pabrik baja, kemudian new energy baterai, baterai pembuatan baterai di KIPI, kemudian silikon, industri silikon, kemudian solar panel, dan semua berdasarkan kegiatan di kawasan ini semua menggunakan listrik terbarukan pastinya. Karena komitmen Indonesia untuk kawasan industri khususnya di Kaltara ini, kita semua menggunakan industri yang ramah lingkungan. Baik, saya kemudian melihat adanya inspirasi yang nampaknya juga bisa diambil dari Kalimantan Utara terkait dengan bagaimana sebetulnya adanya kesinambungan antara pemerintah pusat dan juga pemerintah daerah begitu ya. Apa saja yang kemudian dilakukan upaya-upayanya supaya kemudian ada satu kesinambungan lah ya antara pemerintah pusat dan juga pemerintah daerah, spesifiknya adalah mengenai pemerintah Kalimantan Utara sendiri, dukungannya kemudian juga program-programnya ini dapat terrealisasikan dengan baik, dan apa saja dukungan-dukungan dari pemerintah pusat yang nampaknya menurut Kalimantan Utara ini betul-betul memberikan sebuah dukungan yang maksimal untuk pengembangan Kalimantan Utara. Ya, pastinya pemerintah Provinsi Kalimantan Utara sangat berterima kasih atas dukungan pemerintah pusat, yang mana dorongan-dorongan dari pusat untuk menggait beberapa investor besar, ya, investor besar dari beberapa negara untuk berinvestasi di kawasan industri hijau ini. Dan saya melihat begitu gencarnya Bapak Presiden selalu menjual Kalimantan Utara ini untuk menanamkan investasi di kawasan industri hijau. Karena ke depan ya pasti dunia akan melihat bahwa komitmen Indonesia untuk industri hijau terbarukan ini akan berjalan dengan baik. Di samping itu, bahwa hal-hal yang berhubungan dengan program-program strategi nasional sudah berjalan begitu baik, saya kira Mas Wiki. Baik. Dan otomatis pemerintah Provinsi Kalimantan Utara
memberikan percepatan masalah perizinan, kemudian membantu proses percepatan perizinan. Baik. Dan semua investasi yang masuk ke Kaltara akan kita dukung sepenuhnya. Akan difasilitasi begitu ya. Baik, Ya, semakin betul. menarik Pak Zainal, kita akan lanjutkan usai jeda berikut ini. Dan pemirsa jangan kemana-mana, dialog bersama Gubernur Kaltara Bapak Zainal Arifin Paliwang kami akan lanjutkan usai jeda berikut. Dan pemirsa, kami akan lanjutkan kembali perbincangan dengan Bapak Zainal Arifin Paliwang, Gubernur Kalimantan Utara. Pak Gub, kita lanjutkan Pak. Ini bicara mengenai Kalimantan Utara sendiri, Anda tadi sempat sampaikan karakteristik dari demografisnya ini cukup unik lah ya, tapi kemudian banyak sekali potensi di sana. Dan ini terkait dengan hal ini yang kemudian karakter geografisnya yang unik, ini menjadi sebuah tantangan untuk dapat membuat kemajuan pembangunan dan juga proses kebijakan pemerintah yang dirasakan secara merata oleh setiap masyarakatnya. Dan apa saja upaya yang sedang atau telah dilakukan dalam masa pemerintahan Bapak untuk bisa membuat masyarakat khususnya yang berada di kawasan perbatasan ini merasa bahwa pemerintah hadir untuk mereka? Baik, begini Mas Vicky, ada program-program unggulan kami di Provinsi Kalimantan Utara, yaitu SOA, program SOA, yaitu subsidi ongkos angkut barang maupun subsidi ongkos angkut orang. Yang mana setiap tahun ini APBD yang kita kucurkan untuk kegiatan ini itu di atas 15 miliar. Setiap tahun kita kucurkan untuk membantu masyarakat khususnya di perbatasan. Karena seperti sampaikan tadi bahwa ada wilayah-wilayah yang memang tidak bisa dilalui melalui darat atau sungai atau laut. Hanya menggunakan moda transportasi udara. Sehingga harus di situ hadir pemerintah untuk membantu meringankan masyarakat di perbatasan dalam hal harga-harga sembako yang ada di perbatasan. Nah, melalui kegiatan SOA inilah kita memberikan subsidi angkutan barang kepada masyarakat kita yang ada di perbatasan, sehingga harga jual sembako yang ada di sana juga tidak terlalu tinggi dan masih dapat dijangkau oleh masyarakat. Di samping itu juga ada kegiatan program layanan dokter terbang yang disingkat Pro Lenteraku. Ini kita menerbangkan dokter-dokter spesialis yang ada di provinsi untuk melakukan pelayanan kesehatan kepada masyarakat kita yang jauh dari pelayanan kesehatan pastinya. Itu dengan kita membantu melakukan pelayanan dengan dokter terbang tadi. Jadi itu dua program unggulan untuk Provinsi Kalimantan Utara untuk membantu masyarakat kami yang ada di wilayah-wilayah perbatasan dan susah terjangkau oleh kendaraan. Dan beberapa minggu lalu sebelum tanggal 14 Agustus, Mas Vicky, saya melakukan perjalanan darat. Tahun 2021 saya melakukan jalan darat dari Krayan ke Binuang, itu saya tempuh 6 jam ya, 60 kilo itu 6 jam tahun 2021. 2023 saya melewati jalan yang sama, itu sudah 3 jam saya tempuh. Berarti ada perbaikan jarak tempuh yang awalnya 6 jam, 60 kilo, sekarang 60 kilo saya dapat tempuh sudah 3 jam. Mudah-mudahan di 2024 jarak tempuh dan jalan yang dilalui juga sudah mengalami perbaikan di wilayah perbatasan. Ya, adanya fasilitas-fasilitas ini juga untuk memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat begitu ya, sehingga kemudian masyarakat juga dapat mengamini dari jargon Kaltara sendiri. Kaltara rumah kita dan Kaltara di hati ya. Ini nampaknya menjadi Kaltara di hati. Betul, menjadi jargon selama masa pemerintahan Bapak dengan harapan tentu saja Kaltara ini berubah maju sejahtera. Maju dan sejahtera. Baik, sudah sejauh mana sebetulnya Pak Gub Anda kemudian memandang pemerintahan Bapak dan membawa Kaltara ini ke arah perubahan dan maju dan lebih sejahtera? Ya,
Jadi begini Mas Vicky, bahwa selama kepemimpinan saya bersama Pak Jansen, TP di Kalimantan Utara, banyak hal-hal yang sudah kita lakukan, yang sebelumnya itu tidak ada, menjadi ada, kemudian juga pendapatan per kapita masyarakat juga mulai membaik, dan juga untuk konektivitas ya antar kecamatan, antar kabupaten sudah juga dapat ditempuh. Kemudian juga ada beberapa hal kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat, khususnya UMKM. Kita melakukan pembinaan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat yang jauh lebih baik. Banyak kegiatan-kegiatan yang sudah kita lakukan untuk Kalimantan Utara ini berubah, maju, dan masyarakatnya insya Allah sejahtera. Kemudian juga pendapatan asli daerah, PAD Kaltara yang semula saya menjabat gubernur itu 2,3 triliun saja, dan di akhir tahun 2023 alhamdulillah PAD Kaltara sudah 3,4 triliun, dan insya Allah di tahun depan kami berupaya untuk bisa mencapai 4 triliun. Demikian Mas Wiki yang bisa kami sampaikan. Ya, adanya peningkatan dari pendapatan hasil daerah juga tentu saja didukung oleh beberapa hal. Salah satunya adalah dengan adanya realisasi investasi. Nah, bicara mengenai realisasi investasi, ataupun mungkin kita akan membahas terkait dengan bidang investasi, Pak Zainal. Strategi apa yang tentu saja ditempuh untuk menarik lebih banyak lagi investor masuk ke Kaltara, terutama dengan adanya proyek strategis nasional yang ada di sana, Pak Gub? Ya, jadi kita sudah beberapa kali berdiskusi dengan Bapak Menko Marves, kemudian juga dengan beberapa kementerian terkait, dan juga melalui Kadin tentunya untuk bisa menjual potensi-potensi yang ada di Kalimantan Utara. Ya, salah satu bukti dalam kegiatan KTT ASEAN kemarin di Jakarta, bahwa Perdana Menteri Kanada sempat juga menyampaikan akan melakukan investasi di Kalimantan Utara, yaitu pembangunan bandara berkonsep ramah lingkungan, begitu. Dan ini tidak main-main investasi yang mereka akan kucurkan di Kalimantan Utara. Di samping itu juga banyak sekali pemodal-pemodal asing yang melirik Kalimantan Utara yang akan bergabung menanamkan modalnya di Kalimantan Utara. Dengan banyaknya kegiatan ataupun proyek strategi yang akan dibangun di Kalimantan Utara, otomatis akan bisa menampung tenaga-tenaga kerja lokal. Pastinya kita prioritaskan adalah pekerja-pekerja lokal yang bisa bekerja di beberapa perusahaan yang ada di Kalimantan Utara ini, sehingga angka pengangguran yang ada di Kalimantan Utara ini bisa kita tekan terus menjadi mudah-mudahan zero, dengan jumlah yang akan direkrut itu di atas 250.000 tenaga kerja. Dan saya yakin ini bahkan Kaltara pun kurang untuk tenaga kerja itu, sehingga peluang-peluang yang akan terjadi di Kalimantan Utara, terutama peluang bekerja tentunya, ini bisa dimanfaatkan oleh masyarakat Kalimantan Utara. Baik, artinya memang akan ada serapan tenaga kerja yang lebih maksimal di sana, begitu ya, beriringan dengan realisasi dengan dari kegiatan investasi ya. Dengan banyak investasi, banyaknya proyek yang ada di sini, otomatis tenaga kerja akan banyak terserap. Ya.
Untuk lebih mengenal Kaltara dan juga lebih mencintai Kaltara lah ya. Mungkin Anda, Pak Gub, bisa sampaikan ekspor utama dan juga yang jadi andalan dari Kaltara apa saja dan bagaimana sebetulnya pertumbuhan ataupun mungkin dinamika dari permintaan ataupun pasar dari komoditas lah ya yang kemudian diekspor dari Kaltara sendiri. Apakah itu kemudian keluar daerah ataupun mungkin keluar negeri, Pak Gub? Ya, baik. Yang Kaltara punya potensi sangat besar terutama di seaweed ya, rumput laut. Rumput laut kita produksinya ini setiap bulan itu antara 500 sampai 600 ton per bulan, dan ini sebenarnya ini punya kualitas yang sangat bagus Kalimantan Utara untuk rumput laut, dan ini biasanya langsung diekspor melalui Makassar maupun melalui Surabaya. Ya, di samping rumput laut, di sektor perikanan juga otomatis bandeng, kemudian udang windu maupun kepiting bakau. Baik. Untuk udang dan bandeng di sini semuanya organik, Mas Wiki, karena di sini tambaknya mereka tidak memberi pakan, dan udang maupun bandeng ada di Kaltara ini betul-betul hanya dilepas begitu saja, ya dilepas dan tinggal menunggu panen 4 bulan. Karena luasan tambak di sini satu petak itu bisa 15 hektar sampai 20 hektar. Beda di tempat-tempat lain, 5.000 per petak, kalau di sini 15 hektar sampai 20 hektar satu petak, satu pintu. Dan betul-betul organik. Dan ini juga diekspor ke beberapa negara itu melalui Jakarta dan Surabaya, karena di sini kita belum punya ya tempat cold storage ikan khususnya, ya cold storage ikan kita belum punya, dan kami juga sudah berupaya untuk menggandeng menarik beberapa investor yang akan masuk untuk membuat cold storage ikan di Kalimantan Utara. Di samping itu juga di pertambangan yang ekspor ya, itu juga batu bara, kemudian juga di perkebunan mengenai sawit ya, kelapa sawit, minyak kelapa sawit juga diekspor keluar, tapi tidak langsung dari Kaltara melalui Surabaya maupun Jakarta. Baik, saya yakin juga adanya potensi-potensi tadi juga dimanfaatkan oleh teman-teman UMKM untuk memproduksi produk-produk UMKM yang pasti sangat handal gitu ya. Nah, ini mungkin lagi untuk kemudian lebih mencintai dan juga mengenal Kaltara. Produk-produk UMKM yang jadi andalan di sana apa saja, Pak Gub? Ya, di sini yang menjadi andalan adalah batik Kaltara. Ya, seperti yang saya gunakan sekarang ini batik Kaltara. Kemudian beberapa produk perikanan ya, seperti bandeng bumbu yang siap saji, kemudian juga udang siap saji, dan beberapa juga hasil-hasil dari hutan seperti madu, ya madu kelulut maupun madu hutan lainnya. Di sini sangat potensial sekali yang dikelola oleh tangan-tangan terampil UMKM di Kalimantan Utara. Juga termasuk mangrove. Ya, mangrove ini buahnya bisa dibuat sirup. Ini sudah diproduksi oleh UMKM di wilayah Kabupaten Tanah Tidung. Ya, dari mangrove ini bisa menghasilkan sebuah karya, sebuah inovasi yang dilakukan oleh UMKM di Tanah Tidung menjadi sirup yang bernilai bagus. Baik, saya yakin tidak hanya saya saja yang kemudian sangat-sangat tertarik untuk kemudian mengunjungi Kaltara, tapi juga investor-investor juga pasti kemudian tertarik menyimak apa yang kemudian Anda tadi sampaikan soal potensinya, kemudian juga berbagai macam insentif mengenai kemudian berinvestasi di sana, dan kita doakan memang pembangunan di Kaltara sendiri akan lebih akseleratif. Pak Gub, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Sindosiang kali ini, Bapak Gubernur Kaltara, Bapak Zainal Arifin Paliwang, atas waktunya. Salam sehat selalu Bapak, sampai jumpa. Terima kasih Mas Vicky. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan pemirsa, dialog bersama Gubernur Kaltara tadi menutup Sindosiang hari ini. Saya Wiki Adrian, mewakili tim redaksi yang bertugas, pamit undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa.